Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Della Dea Yulinda Syahara dengan nomor NIM 254100013, semester 1 kelas B jurusan Teknik Sipil. Baiklah, saya pada hari ini akan menjelaskan mengenai makna gradien atau kemiringan sebagai representasi lereng dan jalan. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Kalkulus 1 dengan dosen Ibu Rita Anggraini, STMT. Baiklah, saya mulai. Pengertian gradien. Gradien adalah sebuah nilai yang menunjukkan tingkat kemiringan atau kecondongan suatu garis pada bidang koordinat kartesius. Secara matematis, gradien menggambarkan seberapa besar perubahan nilai variabel y terhadap perubahan variabel x. Dengan kata lain, gradien menggambarkan seberapa cepat nilai suatu fungsi berubah. Dalam konteks geometri, gradien mempresentasikan kemiringan garis lurus. Garis yang lebih curam memiliki nilai gradien yang lebih besar. Jika gradiennya bernilai positif, garis naik dari kiri ke kanan. Jika bernilai negatif, garis turun dari kiri ke kanan. Rumus gradien, jika terdapat dua titik pada garis, yaitu x1, y1, dan x2, y2, maka gradien atau dilambangkan dengan M dapat dihitung dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Rumus ini menyatakan rasio perubahan vertikal terhadap perubahan horizontal. Interpretasi nilai gradien. Yang pertama, gradien positif. Garis bergerak naik dari kiri ke kanan. Semakin besar angkanya, semakin curam kenaikannya. Yang kedua, ada gradien negatif. Garis bergerak turun dari kiri ke kanan. Semakin kecil atau lebih negatif nilainya, semakin curam penurunannya. Yang ketiga, ada gradien nol. Garis datar atau horizontal, sehingga tidak ada perubahan Y terhadap X. Yang keempat, ada gradien tak terdefinisi, terjadi pada garis tegak atau vertikal karena perubahan X sama dengan 0 yang membuat penyebut rumus menjadi 0. Hubungan gradien dengan persamaan garis, yaitu gradien sangat penting dalam membentuk persamaan garis. Bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan mx plus c, di mana m gradien dan c titik potong garis dengan sumbu y. Nilai gradien menentukan bentuk garis. Jika m berubah, maka kemiringan garis juga berubah. Selain sebagai ukuran kemiringan suatu garis, gradien juga dapat dipahami sebagai laju perubahan antara dua variabel. Gradien mengukur seberapa cepat nilai y berubah terhadap perubahan nilai x. Oleh karena itu, gradien sering disebut sebagai rate of change atau kecepatan perubahan. Dalam konteks suatu fungsi, gradien menunjukkan hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Bila hubungan antara X dan Y digambarkan dalam bentuk grafik, gradien membantu kita mengetahui karakter garis tersebut tanpa harus melihat seluruh grafik. Gradien ini juga memiliki peran penting dalam berbagai bidang lain. Yang pertama, dalam matematika, digunakan untuk menentukan karakter suatu garis, membuat persamaan garis, serta menganalisis hubungan antar variabel. Yang kedua, dalam fisika, gradien dapat merepresentasikan konsep seperti kecepatan atau perubahan posisi terhadap waktu atau kemiringan permukaan. Yang ketiga, dalam statistika, gradien digunakan untuk membaca trend line dalam grafik data, menentukan kecenderungan naik atau turun. Dan yang terakhir dalam teknik dan geografi, menunjukkan tingkat kemiringan suatu permukaan atau lereng. Menghitung gradien dua titik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara dan rumus untuk menghitung gradien dalam dua titik. Untuk menghitung gradien atau kemiringan garis yang melalui dua titik, gunakan rumus M sama dengan dalam kurung Y2 dikurang Y1
tutup kurung dibagi buka kurung X2 dikurang X1 tutup kurung. Di mana X1 Y1 adalah titik pertama dan X2 Y2 adalah titik kedua. Ini berarti selisih koordinat Y dibagi selisih koordinat X atau perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal. Rumusnya bisa dilihat M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Atau bisa juga M sama dengan Y1 dikurang Y2 dibagi X1 dikurang X2. Langkah-langkah menghitungnya, yang pertama, tentukan titik. Identifikasi dua titik yang dilalui garis. Misal A, X1Y1 dan B, X2Y2. Yang kedua, substitusikan nilainya. Masukkan nilai-nilai X1, Y1, X2, dan Y2 ke dalam rumus. Dan yang ketiga, hitung, lakukan operasi pengurangan dan pembagian. Perhatikan tanda positif dan negatif. Berikut contoh soal dan perhitungan gradien. Yang pertama ada contoh soal 1, diketahui dua titik A, 3 dan 7, B, 9 dan 19. Hitunglah gradien garis yang melalui kedua titik tersebut. Kita menggunakan rumus gradien MY2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita tentukan dahulu nilai masing-masing koordinat. X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 7, X2 sama dengan 9, Y2 sama dengan 19. Dan masukkanlah ke rumus M 19 dikurang 7, yaitu Y2 dikurang Y1, 9 dikurang 3, X2 dikurang X1. Maka hasilnya bisa kita lihat M sama dengan 2. Jadi gradien garis adalah 2. Contoh soal kedua, diketahui titik P min 4 dan 5 dan Q 2 dan min 7. Nah, di sini contoh soal kedua ada minusnya ya, min. Ada negatifnya, tentukan gradien garis PQ. Rumusnya kita tetap memakai M Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita tentukan nilai masing-masing, X1 minus 4, Y1 5, X2 2, Y2 minus 7. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dan hasilnya minus 2. Gradien garis adalah minus 2. Oke, lanjut contoh soal ketiga, yaitu kondisi khusus. Titik R 6 dan 3 dan S 6 dan 12. Hitung gradiennya. Kita menggunakan rumus M sama dengan 12 dikurang 3, 6 dikurang 6. Karena penyebutnya 0, maka M sama dengan 9 per 0. Tidak terdefinisi. Ini berarti garis tegak lurus atau vertikal sama dengan gradien tidak ada atau tak terhingga. Jadi, gradien tidak terdefinisi karena garis vertikal. Bentuk-bentuk gradien. Yang pertama ada gradien naik atau positif. Bisa dilihat pada gambar garis miring kanan ke atas ketika X bertambah Y juga bertambah. Ini bisa dilihat ya, ada contohnya titik A 1, 2 dan B 4 dan 8. Maka kita masukkan rumus dan garisnya naik. Lalu yang kedua ada gradien turun atau negatif, garis miring ke kanan bawah. Ketika X bertambah, Y justru berkurang. Ini gradien datar atau 0, garis horizontal mendatar. Nilai Y selalu sama walaupun X berubah. Gradien M sama dengan 0. Ini contohnya bisa titik E 1 dan 5, F 7 dan 5 kita masukkan ke rumus. 5 dikurang 5 per 7 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu ada gradien tak terdefinisi, garis vertikal atau tegak lurus ke atas atau ke bawah. Nilai X selalu sama, penyebut rumus gradien menjadi 0, tidak terdefinisi. Contohnya, titik G 4 dan 2. Dan H 4 dan 10 kita masukkan ke dalam rumus sama dengan 8 per 0, jadi dia tidak terdefinisi. Berikut ilustrasinya. Oke, next. Gradien pada jalan dan lereng. Nomor 1. Gradien pada jalan. Gradien jalan adalah kemiringan permukaan jalan yang menunjukkan seberapa besar kenaikan atau penurunan jalan terhadap jarak mendatar. Rumus gradien jalan adalah gradien sama dengan perubahan tinggi per jarak mendatar dikali 100%. Contohnya,
Jika sebuah jalan naik 2 meter dalam jarak 100 meter, maka gradien 2/100 dikali 100% sama dengan 2%. Makna gradien jalan, 0% sama dengan jalan datar, 2-6% itu kemiringan ringan, itu umum di perkotaan. Sering kita jumpai di perjalanan atau jalan perkotaan. 7-10% itu cukup curam, lebih dari 10% sangat curam, berbahaya untuk kendaraan berat. Berikut ilustrasinya, bisa dilihat ada gambar gradien pada jalan. Gradien pada lereng. Gradien lereng digunakan dalam geologi, pertanian, konstruksi, dan kehutanan untuk menilai tingkat kemiringan tanah. Rumus gradien lereng adalah gradien lereng sama dengan tinggi per jarak mendatar dikali 100%. Contohnya, perubahan tinggi 15 meter, jarak mendatar 50 meter. Maka kita masukkan ke dalam rumus menjadi 15/50 dikali 100% sama dengan 30%. Kategori gradien lereng itu 0-8% itu landai. 9-15% itu agak curam. 16-25% itu curam. Lebih dari 25% sangat curam atau rawan longsor. Oke, next. Perbedaan utama jalan versus lereng. Fungsinya, kalau jalan itu transportasi kendaraan, lereng itu analisis tanah dan stabilitas. Rentang amannya biasanya kurang dari 10%. Kalau lereng bisa lebih dari 30% di alam. Resikonya di jalan remblong, slip, kalau lereng itu longsor, erosi. Berikut foto gradien pada jalan dan gradien pada lereng. Bisa dilihat di slide ini fotonya. Oke, next. Rumus kemiringan jalan grade persen. Kemiringan menyatakan seberapa besar perubahan tinggi terhadap jarak mendatar. Grade dalam persen sama dengan tinggi dibagi jarak mendatar dikali 100%. Di mana tinggi, selisih ketinggian meter, jarak mendatar, panjang jalan horizontal. Contoh yang pertama, contoh 1. Jalan naik atau tanjak ringan. Sebuah jalan naik 3 meter dalam jarak mendatar 150 meter, berarti grade-nya 3/150 dikali 100% sama dengan 2%. Interpretasinya, tanjakan 2% termasuk tanjakan ringan. Jalan seperti ini biasanya ditemukan di jalanan kota. Contoh yang kedua, jalan menanjak cukup curam. Jalan desa naik 10 meter dalam jarak mendatar 80 meter, maka kita masukkan ke dalam rumus 10/80 dikali 100% sama dengan 12,5%. Maka tanjakan 12,5% itu termasuk curam, harus hati-hati untuk kendaraan bermuatan berat. Contoh yang ketiga, jalan menurun atau turunan curam. Jalan turun 18 meter dalam jarak 120 meter, kita masukkan ke dalam rumus 18/120 dikali 100% berarti 15%. Turunan 15% itu sangat curam, umumnya diberi rambu turunan tajam dan escape lane. Yang contoh keempat, perhitungan balik. Mencari tinggi. Jika sebuah jalan memiliki grade 7% dan panjang mendatar 200 meter, berapa tingginya? Rumusnya adalah grade dikali jarak. 7% dikali 200%, 0,07 dikali 200 berarti sama dengan 14 meter. Dalam 200 meter, jalan naik 14 meter. Contoh yang kelima, ada perhitungan rekonstruksi jalan. Dibutuhkan jalan dengan kemiringan maksimum 8%. Jika tinggi bukit 24 meter, berapa jarak minimum jalan? Kita masukkan ke rumus. Karena kita sekarang mencari jarak, jadi 24 per jarak dikali 100%. 8 sama dengan 24 per X dikali 100. 0,08 sama dengan 24 per X. X sama dengan 24 per 0,08 berarti sama dengan 300 meter. Agar aman, jalan harus dibuat minimal 300 meter panjangnya. Oke, next. Interpretasi nilai gradien. Di sini sudah tertera tabelnya, ada rentang gradiennya, kategori kemiringan, interpretasi atau kondisi di lapangan, dan contoh situasi. Seperti rentang 0
Berarti kategori kemiringannya datar, tidak ada perubahan tinggi, jalanan kota, lapangan. 1-3% itu sangat landai, hampir tidak terasa menanjak. Contohnya jalan utama perkotaan, trotoar, eh, rentang 4-6% itu landai, masih aman untuk semua kendaraan, seperti jalan antar desa, jalan lingkungan. 7-10% itu cukup curam ya, kendaraan berat mulai menurun performanya, seperti jalanan pergunungan ringan. 11-15% itu curam, berisiko slip atau tidak kuat menanjak, seperti di jalan perdesaan, perbukitan. 16-20% itu sangat curam, perlu peringatan turunan atau tanjakan tajam, jalan gunung, jalur wisata tinggi. Yang lebih dari 20% juga ekstrim atau tidak aman, berbahaya, tidak disarankan untuk kendaraan umum, seperti di lereng tebing, jalur hiking, dan lebih dari 30% lereng rawan longsor, potensi erosi dan instabilitas yang tinggi, lereng alam, curam, tebing tanah. Oke, next. Kesimpulannya, gradien atau grade persen menunjukkan tingkat kemiringan suatu jalan atau lereng, dihitung dari perbandingan perubahan tinggi terhadap jarak horizontal. Nilai gradien berpengaruh langsung terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kemampuan kendaraan dalam menanjak atau menurun. Jalan dengan gradien 4-8% masih dianggap aman dan ideal, sedangkan lebih dari 10% mulai masuk kategori curam dan berisiko untuk kendaraan besar. Dan yang terakhir, lereng dengan gradien lebih dari 25-30% itu memiliki potensi instabilitas tinggi dan dapat memicu longsor jika tidak distabilkan dengan struktur pendukung. Oke, baiklah, sekian penjelasan saya pada hari ini. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.